Semua bilang aku orang beruntung, karena aku tuli sejak lahir. Tapi lahir di keluarga terhormat, keluarga terkemuka, keluarga sus. Sejak kecil, aku tumbuh dalam kasih orang tua. Setelah mereka meninggal, kakakku Lin Xiao mengambil alih Lin Shi berkat status keluarga Su. Kakak berkuasa penuh di kota Haicheng. Sampai sebuah kecelakaan, membuatku kehilangan dia. Sayang, meski kakak sudah tiada, kau masih punya aku. Aku tak akan biarkan kau terluka lagi. Suamiku, selama bertahun-tahun ini, kamu tak hanya tak mengejekku gemuk. Setelah kakiku terluka, kamu dan Arrow membantuku mengelola perusahaan. Sekarang kakakku mengalami musibah. Hanya kamu yang kupunya. Kakak, jangan terlalu sedih. Kita baru saja mengurus kakak. Kalau kau begini, kakak ipar dan kakak akan sedih. Kalian naik dulu saja. Aku ingin sendiri sebentar. Zhang Hao, dia begitu gemuk, mau makan juga. Kau tahu, Arrow, rencana kita hampir berhasil. Di saat genting ini, jangan sampai dia curiga sedikit pun. Jangan nanti kau yang kasihan. Berani merusak rencanaku, akan kubongkar kau membunuh Lin Wan dan membunuh Lin Xiao. Tenang, Arrow, ini semua kulakukan untuk menenangkannya. Gila, lepaskan. Kalau dia lihat kita hancur. Takut apa? Kalau bukan kau, waktu itu operasi ada masalah, sudah mati bersama Lin Xiao. Lepaskan, lepaskan. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Besok ulang tahun kakak, mau ku masak untukmu. Tapi kakak ipar bilang masakanku jelek. Tidak izinkan aku masak dan bertengkar denganku. Arrow, kakak iparmu juga khawatir kamu lelah. Jangan berpikir macam-macam, suamiku Arrow. Biarkan dia pergi kalau mau. Kita semua satu keluarga. Bicaralah baik-baik jika ada masalah. Kakak, aku tahu kakak paling sayang aku. Baik, sayang. Malam ini aku masak sebagai latihan. Hei, Suamiku, biarkan dia pergi kalau mau. sayang, tunggu di sini. Aku lihat dulu bagaimana masakan Arrow. Apa maumu? Aku ingin dia mati. Hanya jika dia mati, baru bisa jadi pemilik keluarga Lin. Kakak, ini aku berusaha keras membuatnya. Jangan kau sia-siakan niat baikku. Arrow, kamu sungguh sudah bekerja keras. Kakimu bagaimana, sayang? Masih belum ada sensasi sama sekali. Kau baik-baik saja. Aku ambilkan lagi, sekalian minum obat. Kakak rawat baik-baik kakimu.
Karena merawatmu adalah hal terpenting bagi kakak ipar dan aku. Jang, how kau gila? Kenapa menghalangiku? Sudah banyak kau lakukan padanya. Di langkah terakhir jadi kasihan. Dia baru dari pemakaman. Semua tahu dia masih hidup. Kalau kau racuni dia sekarang, bukankah sama saja mengakui pada semua kitalah pembunuhnya? Kulihat kau dengannya sudah jatuh cinta. Jang Hao, hadapi wanita gendut ini kau masih bisa cinta. Aku terkesan padamu. Lin Wan dan kakaknya membunuh ayahku, membuatku di keluarga Lin hidup bergantung belasan tahun. Aku takkan lepaskan dia. Kau bukan urusanku. Tapi jika kau halangi kalian mati bersama, Lindro, jangan gegabah. Besok, kita akan membuatnya menandatangani surat kesepakatan penggabungan. Lin Shi akan jadi milik kita. Nanti, dia hanya akan meninggal karena kecelakaan. kutunggu hari ini bertahun-tahun. Besok Lin Wan akan serahkan grup Lin Shi ke tanganku. Kak, selamat ulang tahun. Walau kakak tak di sampingmu, tapi kami temanimu. Kakak punya selera bagus. Gelang ini cantik. Nona Lin, gelang ini hadiah dari kakakmu yang seharusnya diberikan di ulang tahunmu. Kak, gelang ini khusus dibuat untukmu. Kak, saat kecelakaan uang ganti rugi cair lebih cepat dari kilat, keluarga tak muncul. Kau tak rasa terlalu kebetulan? Sayang, kamu terlalu terkejut dan sedih. Wajar kalau kamu berpikir berlebihan. Mari kita makan dulu. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Polisi lalu lintas punya rekaman dashboard yang lengkap. Semua laporan pemeriksaan cocok. Kamu sudah beberapa hari tidak makan dengan baik. Ini sup jamur putih perak. Kami rebus selama 2 jam. Cicipilah. Kak, aku tak seharusnya bicarakan hal sedihmu. Aku teringat kakak meninggal mendadak. Pasti banyak hal belum jelas. Kau masih ingat kakak bulan lalu bilang, bulan ini grup Lin Shi akan adakan pertemuan internasional. Perlu tanda tanganmu. Sayang, dokumennya kubawa dari kantor. Aku tahu kamu lelah belakangan ini. Jadi aku tandai bagian pentingnya. Lihat sebentar, jika tidak ada masalah tanda tangani saja. Suamiku bagian bahasa Inggris di belakang ini sudah diperiksa semua. Tenang saja sayang. Sudah kuperiksa dengan keuangan dan hukum. Surat konfirmasi kualifikasi ini dalam bahasa Mandarin
istriku hebat sekali. Kakak pasti senang. Makanannya sudah dingin. Aku hangatkan. Sekalian ambilkan bubur jamur perak. Aku bantu. Sudah ditandatangani. Besok aku ke kantor untuk prosesnya. Dalam 3 hari, prosedur penggabungan akan selesai. Kebetulan kecelakaannya harus terjadi. Kak, aku ambilkan obat di atas. Kamu makan dulu. Mari kita makan. Ayo. Makan lebih banyak enak. Lin Wan lebih baik hari ini saja. Matilah hari ini. Lindro, kamu terburu-buru sekali. Jang Hao takut apa? Lihat sudah mati atau belum? Sudah mati. Sepertinya benar-benar tidak bisa. Memang pantas, Lin Wan, ini semua hutangmu dan kakakmu padaku. Sudah lama harus dibayar. Halo pusat gawat darurat, istriku tertimpa kepalanya berdarah, cepat kirim seseorang. Arom, mulai sekarang kita adalah tuan di keluarga Lin. Hahaha. Kalau dia tahu diri, lebih baik langsung tewas. Pendengaranku pulih. Dulu kamu yang mengatur kecelakaan itu, tidak hanya membuat kakinya sakit dan harus minum obat, tapi juga membantu rencana kita. Kali ini, Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menurutiku? Kecelakaan Lin Xiao dulu. Kalau bukan aku yang menyuap sopir truk sengaja buat kecelakaan, lalu ubah dashcam. Kau kira dia gampang mati? Kematian kakak lukaku di kaki kecelakaan kali ini. Semua direncanakan mereka berdua. Setelah Lin Wan mati, Lin Shi jadi milik kita. kalau Lin Wan mati, Lin Shi milik kita. Sahamnya jangan harap kamu monopoli. Aku mau setengah. Kau terburu-buru apa? Setelah aku mengawasi perusahaan pasti memberimu manfaat. Tapi lebih baik kau diam. Kalau rahasia dulu bocor, kau juga tak luput. Sayang kau bangun. Lin Wan, kamu tidak mati. Suamiku Arob. Kalian bicara apa? Sayang, syukurlah kau tak apa-apa. Kenapa kau menangis? Sakit di mana? Kepalaku sangat sakit. Suamiku, kita pulang ya. Kata dokter. Sekarang kamu masih harus di rumah sakit. Istirahat beberapa hari. Tidak bisa pulang. Suamiku, aku sungguh tak mau di rumah sakit. Aku ingin pulih di rumah. Biarkan aku pulang saja. Oke, aku beritahu dokter. Kita pulang. Kenapa dia masih hidup? Kenapa belum mati? Aru tak apa-apa. Jangan marah dulu. Nyawanya sekuat apapun bisa hindari sekali, bisa hindari 2 kali. Lin Wan, Jang Hao, ini hutang kalian padaku.
Kak, akhir-akhir ini kakak selalu sibuk urusan perusahaan. Dan selalu ingat kakak, sekarang ada kecelakaan seperti ini. Di ruang bawah tanah ada film, yang dulu paling kakak suka tonton. Aku dan Jang, how antar kakak nonton ganti suasana hati. Benar sayang, basement kedap suara sofanya empuk. Aku temani kau istirahat. Kenapa lampunya rusak? Aku ingat minggu lalu masih baik. Aduh, tukang listrik perbaiki stop kontak 2 hari yang lalu rusak. Aku lupa suruh perbaiki. Sayang aku topang kau erat. Pasti tak biarkan kau jatuh. Kak, ada kami temani. Takut apa, Lin Wan? Terakhir kali kamu beruntung selamat. Kali ini, aku lihat siapa lagi yang akan selamatkanmu. Cek apakah dia mati. Sepertinya kali ini gagal. Dulu untuk menutupi panggil dokter untuk selamatkannya, akhirnya dia selamat. Kali ini hilang selamanya. Kalian berdua, ternyata yang selalu kalian pikirkan adalah bagaimana membunuhku. Siapa suruh dia buta situasi? Sudahlah rumah, biar asisten yang bersihkan. Ayo kita ke hotel. Kalian berdua, bahkan benar-benar ingin menghilangkan jenazahku. Tunggu saja, aku akan membuat kalian atas perbuatan kalian membayar harga terberat. Nona Lin, kabar burung bilang kau sudah tewas. Mereka tak akan cari kau lagi. Siapa kamu? Kenapa menolongku? Kamu adalah dokter pribadiku sebelumnya, Linanan Jang Hao Linro. Kalian berdua yang celakakan aku sampai begini. Aku pasti akan balas dendam berdarah. Nona Lin, ada satu hal tentang Lin Shi yang perlu kau ketahui. Di gelang ini ada chip yang disimpan kakakmu. Ada 2 file di dalamnya. Satu adalah laporan audit kebangkrutan perusahaan ayah Lin Ro. Yang satunya lagi adalah rincian aliran dana Lin Shi 3 tahun terakhir. Ternyata Linro selalu dibohongi. Dia kira kakakku yang bunuh ayahnya. Tak disangka pembunuh sebenarnya adalah pria yang sangat ingin dinikahinya. Semua ini diselidiki atas perintah Tuan Lin Xiao sebelum beliau wafat. Waktu itu Tuan Muda Lin sudah curiga Jiang Hao punya niat jahat, motivasinya tidak murni. Belum sempat diungkap, beliau sudah mengalami kecelakaan. Mereka tak hanya bunuh kakakku, hancurkan kakiku, tapi juga membuat kebohongan dan memanfaatkan Linro. Sungguh gila tak berperi kemanusiaan. Kakimu berhenti pakai inhibitor dan ikut terapi akan pulih. Aku sudah carikan terapis rehabilitasi terbaik. Dia akan temani latihanmu setiap hari. Baik, Jiang Hao Linro, kalian tak hanya bunuh kakakku, tapi juga mau bunuh aku. Hutang ini akan kuhitung satu persatu dengan bunganya kutagih kembali. Nanan, terima kasih untuk waktu ini. Sudah waktunya aku harus kembali. Nona Lin, Jiang Hao, dan Lin Ro,
beberapa hari lagi akan di perusahaan mengadakan rapat pemegang saham untuk menyerahkan semua saham kepada Zhang Hao. Merebut kekuasaan. Tepat sekali. Hal selanjutnya harus kuhadapi sendiri dengan pulang hutang ini. Harus kuselesaikan dengan mereka. Jika butuh bantuanku, ingatlah untuk memberitahuku. Linro Zhang Hao, kalian sudah lama berakting di hadapanku. Selanjutnya, aku akan temani kalian berakting sampai akhir. Tapi akhir dari sandiwara ini tidak bisa kalian tentukan. Kakak ipar, sekarang Lin Wan hilang total. Penggabungan Lin Shi hampir selesai. Kamu harus pertimbangkan baik-baik, kapan kamu menikahi saya? Aduh, Ro, kenapa buru-buru? Lihat saham keluarga Lin di rumah ini. Bukankah semua milikmu? Tunggu aku selesaikan urusan dengan pemegang saham lama grup Lin Shi. Setelah sahamnya resmi pindah ke namaku, aku akan adakan untukmu pernikahan termegah sekota Haicheng. Akan kujadikan kamu nyonya direktur utama yang bersinar. Ini kan kamu yang bilang, nanti aku akan buat mereka yang meremehkan aku. Berlutut dan hormati aku. Tenang, bagianmu takkan kurang. Sekarang biar ku cicipi manisnya calon nyonya direktur utama. Kakak ipar, jangan terburu-buru. Sekarang yang terpenting, yaitu mendapatkan saham Lin Shi, semua jejak kita, bersihkan semuanya, jangan biarkan ada bukti. Tenang, semuanya sudah kuatur. Nanti aku akan tunjukkan surat konfirmasi kualifikasi tanda tangan Lin Wan, lalu saham yang ada di tanganku. Para pemegang saham lama itu meski tak mau, tak ada pilihan lain. Lin Wan yang manis itu mati pun tak tahu kalau kita yang merencanakan ini. Hahaha. Dia mati. Lin Shi milik kita. Temani kakaknya Lin Xiao itu juga bagus untuk semua. Lin Xiao semua karena kamu bunuh ayahku. Bikin aku terjebak di rumah Lin, hidup bergantung bertahun-tahun. Sekarang kalian berkumpul baik-baik. Jangan marah, Ro. Rumah ini nanti milik kita. Soal barang-barang peninggalan Lin Wan, hancurkan satu persatu pelan-pelan. Jangan kesal karena hal ini. Kita harus urus hal yang penting. Siapa sungguh merusak suasana ini? Istri. Kakak, kamu Lin Wan. Sayang Aro, aku pulang. Kalian kenapa tidak menyambutku? Oh, tidak apa-apa, istri. Kamu kembali sungguh bagus sekali. Aku tadi terlalu terkejut sejenak tak bereaksi. Zhang Hao, apa yang terjadi? Kenapa dia masih hidup? Bagaimana aku tahu? Sayang Aro, selama ini membuat kalian khawatir. Istri, kakimu bagaimana sembuh dan jadi kurus begini? Zhang Hao, dulu untuk menutupi mata orang, kau tidak hanya menambahkan lebih banyak obat di obatku, hingga kakiku lama tidak sembuh, tapi juga mengancam dokter pribadiku, Lina Nanj. Sekarang masih di sini berpura-pura. Sayang, apa yang kau katakan, aku tidak dengar. Oh, istri, kakimu sembuh, jadi kurus begini. Hari itu aku jatuh dari tangga. Seorang dokter baik hati menyelamatkanku. Perdarahan intrakranial ditambah luka di kakiku membutuhkan perawatan darurat. Jadi aku pergi ke sebuah pusat rehabilitasi pribadi. Dokter di pusat rehabilitasi bilang, jika lukaku ingin sembuh total, harus mengikuti program latihan rehabilitasi ketat dan rencana diet. Jadi sebulan ini aku fokus berobat. Baru saja pulih, aku dengar perusahaan akan adakan rapat pemegang saham. Jadi aku pulang lebih awal.
Bukankah kau sudah mati? Kenapa kau kembali? Bukankah kau sudah mati? Kenapa kau kembali? Jangan marah sayang. Bukankah kalian yang bawa aku ke rumah sakit? Kata dokter, waktu itu takut mengganggu rencana pengobatanku. Makanya disembunyikan kabar kalau aku masih hidup. Rencananya tunggu sampai kondisiku stabil baru kasih tahu kalian. Chang Hao, Linro, kalian merebut rumahku, menguasai hartaku, dan bahkan berharap aku mati. Sungguh memuakan sayang arus. Selama ini, perusahaan terbantu berkat kalian. Sekarang aku sudah kembali. Sebagai ahli waris sah Lin Shi, aku akan mengambil alih manajemen perusahaan. Kalian bisa istirahat dulu. Sayang, aku agak haus. Tolong ambilkan air untukku. Baiklah. Aro, foto kakak. Kenapa berantakan di lantai? Kakak baru saja pergi. Kalian sudah berbuat seperti ini padanya. Tadi kami membereskan barang, tak sengaja memecahkannya. Aku sedang mau beli yang baru. Jangan buru-buru, Lin Wan. Kamu seharusnya bersyukur masih hidup. Masih mau urusin kakakmu. Karena kamu sangat ingin bertemu dengannya, aku akan segera mempertemukan kalian. Kamu pasti lelah baru pulang. Aku temani kamu pulang istirahat. Tidak apa-apa, Aro. Kamu dan Jang Hao sudah repot urus perusahaan selama ini. Sudah capek ya? Karena aku sudah kembali, kalian tidak perlu khawatir lagi ke depannya. Sayang, ini untukmu bulan ini uang saku. Ada 1 juta di dalamnya. Kamu ajak Aro keluar refreshing saja. Ada apa sayang kurang ya? Kamu baru pulang, soal bisnis perusahaan belum terlalu familiar. Masalah istirahat bisa nanti saja. Iya. Selama ini memang banyak proyek yang perlu ditindaklanjuti. Begini saja, Aro. Tolong kamu bantu aku kumpulkan kontrak proyek 3 bulan terakhir dan rincian dana perusahaan. Setelah semuanya rapi, antar ke kantorku. Aku perlu periksa satu persatu. Sayang, akhir-akhir ini banyak urusan. Bantu Lin Rose saja. Jang Hao, bantu aku membereskan. Jangan sampai dia pegang kesalahanku. Sayang, tenang saja. Akan kami rapikan dan berikan padamu. Jang Hao, Lin Rose, kalian berutang padaku. Akan kukembalikan satu persatu. Salah kamu. Katanya pasti aman. Sekarang Lin Wan hidup-hidup berdiri di depanku, bahkan mengambil alih perusahaan. Bukannya asisten bilang dia sudah mati. Kok bisa ada kesalahan seperti ini? Bagaimana aku tahu? Sudah jelas bilang semuanya sudah beres. Pasti ulah mereka. Ada yang main-main. Sekarang ngomong gini buat apa? Dia suruh kita urus keuangan dan kontrak. Kalau hal-hal yang kita lakukan ketahuan, kita tamat. Kenapa panik? Walaupun dia tidak mati, kakinya sudah baik, tapi dia tetap tuli. Bukankah masih bisa kita kendalikan? Untuk apa buru-buru? Jang Hao, kamu bilang kematiannya saja palsu. Sekarang dia ambil alih perusahaan. Telinganya jangan-jangan sudah pulih. Maksudmu? Ketuliannya palsu. Kamu tidak merasa? Kalau telinganya tidak pulih, mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Kalau telinganya tidak pulih, mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Ada benarnya juga. Sejak Lin Wan kembali, sepertinya semuanya sudah direncanakan. Mau pura-pura di depan kami? Coba lihat wajahmu sendiri, lihat dirimu. Coba saja pasti ketahuan. Kalau belum pulih, kita bisa tenang. Data yang kau minta Jang Hao dan aku sudah kami siapkan. Versi digital sudah dikirim ke emailmu. Lin Rose, terima kasih atas kerja kerasnya. Sayang, aku punya folder isinya adalah kebenaran tentang kematian kakakmu, Lin Shok. Kakaknya orang terdekatnya. Kalau bisa dengar, tak mungkin diam saja. Kini kau tenang. Jang Hao, Lin Rose, kalian ternyata sudah lama bersekongkol. Kau gila Roy, ini di rumah. Lagi pula aku sudah uji. Bukannya kau juga curiga? Dia hanya berpura-pura. Ucapanmu barusan sama sekali tidak menakutkan. Coba lagi, kenapa tidak? Aku hitung sampai 3. Pisau ini akan menusukmu.
Jika kau menghindar, itu bukti kau mendengar. Jika kau tidak menghindar, ya sudah mati saja. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kenapa kau berkeringat? Mungkin karena baru dari rumah sakit, ruang belajar agak panas. Kau urus dulu saja. Aku dan Zhang Hao pergi dulu. Jika ada masalah, hubungi kami kapan saja. Baik, maaf merepotkan kalian. Barusan kau benar-benar mau bunuh dia. Dia baru pulang dari rumah sakit. Kalau kau bunuh dia sekarang, kau pikir kita bisa lolos? Aku hanya mengujinya. Kenapa kau tegang? Bukannya dia baik-baik saja sekarang, masih hidup. Dia ingin bertemu kakaknya. Karena dia benar-benar tuli. Aku akan kabulkan keinginannya malam ini. Ini adalah hari kematian Lin Wan. Zhang Hao, Linro, kalian bunuh kakakku, celakakan aku, dan tipu aku, memanfaatkan aku. Semua dendam ini akan kukembalikan sendiri satu persatu. Jam 8 malam ruang belajar. Kak, melihat kau begitu rajin bekerja, aku sungguh tidak tega. Sayang sekali, kau yang bunuh ayahku. Malam ini kau harus mati. Tenang saja Lin Wan, setelah kau pergi, aku pasti akan baik-baik mengelola perusahaan. Kakak ipar, kau bilang si tuli ini, nanti saat mencium gas racun, apakah akan seperti lalat tak berkepala lari pontang-panting, ingin teriak pun tak bisa? Dulu kalau bukan karena dia, perusahaan sudah jadi milik kita. Ini semua salahnya sendiri. Aduh, dia sepertinya mau pergi. Ayo kita pergi dulu. Kakak ipar, kita harus segera siapkan semuanya. Baik. Di mana tempat terbaik untuk ini? Kita harus cari tempat, agar gas racun memenuhi seluruh ruangan. Jangan buru-buru sambung diffuser dulu. Kalau tidak, bisa celaka sebelum dia datang. Bayangkan dia masuk nanti berpikir bisa lanjut kerja, lalu cuma beberapa menit langsung pusing dan jatuh. Aku puas. Kalau dia lebih tahu diri, serahkan perusahaan padamu, dia takkan berakhir. Ujungnya malah petaka. Tenang, setelah Lin Wan beres, grup Lin Shi akan jadi milik kita. Lin Wan, kenapa kau di sini? Kak, buka pintunya cepat. Cepat buka pintu, sayang, cepat buka. Zhang Hao, Linro, bagaimana rasanya terjebak di dalam? Lin Wan, bukannya kau tuli? Kok kamu tahu? Benar, bukankah dia tuli? Bagaimana dia bisa mendengar? Salahkan diri sendiri, tertawa kalian terlalu keras? Bukannya kau tuli? Tidak mungkin. Aku sudah tanya dokter gendang, telinganya rusak, benar-benar kehilangan pendengaran. Kamu pura-pura. Kamu selalu pura-pura tuli? Tidak juga, kecelakaan itu aku memang tuli. Tapi berkat Linro yang memukulku dengan vas sebulan lalu, aku baru punya kesempatan dengar rencana kalian. Kak, bukan seperti yang kau pikir. Buka pintu, dengar penjelasanku. Di mana tempat terbaik untuk ini? Kita harus cari tempat, agar gas racun memenuhi seluruh ruangan. Lin Wan, sejak keluar dari rumah sakit, kamu selalu bisa mendengar. Jadi kalian mengakui, kalian yang mendorongku jatuh? Sayang, sebelumnya salah paham, buka pintunya dulu. Kita bicara baik-baik ya. Zhang Hao, orang yang mendorongku hari itu, kau kan? Sayang, benar bukan aku. Kau masih berpura-pura, kau pikir aku masih percaya? Lin Wan, mana mungkin kami lebih pandai berpura-pura darimu? Kalau bukan karena kau hindari ujian kami, mana mungkin kami terjebak di sini? Iya, kalau bukan aku masuk perangkap, mana mungkin kalian jatuh dalam rencana sendiri? Rupanya ini semua jebakanmu. Cukup, Linro, apa yang kalian pegang? Kalian berdua lebih tahu.
Jika masih ada waktu untuk berdebat di dalam, jangan harap bisa keluar. Kalau tak mau mati, lebih baik kalian jelaskan semuanya. Kak, aku bicara. Kak, aku salah. Semua Zhang Hao, dialah yang bilang, katanya setelah dapat Lin Shi akan nikahi aku dengan meriah. Aku jadi hilang akal. Sayang, lupa kasih sayang kita belasan tahun. Lupa bagaimana aku memperlakukanmu. Saat kamu gemuk aku tak pernah jijik. Saat kakimu cedera aku rawat dengan hati. Semua itu karena aku sesaat tak waras. Baiklah, katakan semua yang kalian lakukan padaku dan kakakku. Jelaskan satu persatu. Siapa yang mau duluan? Mungkin aku beri dia kesempatan. Yang satunya coba rasakan gas racun ini. Kalau diam semua, tak satu pun bisa kabur. Aku bilang, sayang, dia yang kasih obat padamu saat pemakaman kakak. Dia yang lempar vas bunga padamu hari itu. Dia yang rencanakan jatuhkanmu dari tangga. Lin Wan, kau jangan percaya lagi omongan orang seperti dia. Sayang, percayalah padaku. Aku yang disesatkan setan. Salahku tak bisa lindungi kamu. Semua karena aku tak waras. Zhang Hao, tapi hari itu yang kuingat yang menuntunku turun tangga adalah kamu. Bagaimana kamu punya bukti yang mendorongku itu? Dia bukan kamu. Sayang, percayalah padaku. Dia yang kasih obat itu. Kalau bukan aku hentikan, kamu sudah mati. Aku yang selalu jaga kamu. Suamiku, aku juga ingin percaya padamu, tapi bagaimana kamu buktikan kau tak bersekongkol dengannya? Bukti transfer. Aku punya bukti dia beli botol gas racun. Zhang Hao, kau berani simpan bukti. Kau berkhianat, kau gila. Perbuatanmu malah rugikan aku. Masih larang aku bicara. Sayang, percaya sama aku. Baik Zhang Hao, kalau kau mau mati-matian, aku tak perlu lagi khawatir. Kak, buka pintunya. Apa yang ingin kau ketahui, akan kuberitahu semuanya. Lin Rose, sekarang kau yang mohon padaku. Kau tak berhak bernegosiasi. Kak, karena kau sudah bisa mendengar, pasti kau sudah tahu dari dulu. Linru diam. Kak, karena kau bisa mendengar, maka ku beritahu padamu selama ini. Zhang Hao selangkah demi selangkah mengkhianatimu dan mencoba membunuhmu. Linro, jangan asal tuduh. Kita cuma sandiwara. Kamu yang selalu rayu aku. Yang kucintai kakakmu. Kak, apa engkau tak ingin tahu siapa yang beberapa tahun lalu membuatmu tuli dan kakimu lumpuh serta kecelakaan yang merenggut nyawa kakak? Siapa pelakunya? Ternyata kakak benar-benar dibunuh kalian. Sayang, semua ini dia yang dalangi. Tak ada sangkut paut denganku. Percayalah. Kak, lepaskan aku dari sini, akan kuungkap semua kebenaran. Lin Rose, sadarlah. Sekarang kau yang mohon padaku. Kalau tak kau katakan, aku bisa selidiki sendiri. Sayang, dengar dulu. Diam. Kak, kecelakaanmu dulu memang aku yang menyuruh Zhang Hao agar dia membuat insiden di jalan pulangmu. Tapi Zhang Hao sendiri yang menyetir. Dia yang menabrakmu dan kakak. Tak kusangka kau selamat. Tapi kejatuhan dan lukamu semua karena dia. Hari kecelakaanmu, dia di kursi depan kepalamu, dia yang pukul vas bunga itu. Dia yang hantam, semua gara-gara dia. Salah dia. Kak, juga kakimu. Dulu kakimu sebenarnya bisa sembuh. Dialah yang tak hanya memecat dokter pribadimu, tapi juga menambahkan penghambat saraf ke obatmu, sehingga kakimu tak kunjung membaik. Baik, ternyata benar. Semua ini memang ulah kalian. Kak, semua kebenaran telah kukatakan. Aku benar-benar menyesal, ku mohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Dia memang mau bunuh kamu. Zhang Hao, Lin Rose, baik ayah kakak maupun aku tak pernah memperlakukan kalian buruk kan? Kau masih punya hati nurani. Nurani, berani sebut nurani. Aku mau tanya ayahmu, kakakmu, apa mereka punya. Dasar apa kau menuduh mereka? Hari ini kamu mati. Hari ini akan kujelaskan agar kamu mati tenang. Lin Wan, kamu bilang mereka baik padaku, Mereka kasih apa? Zhang Hao, setelah menikah biarkanmu wakil direktur perusahaan. Banyak proyek diberikan padamu, masih merasa kurang. Jangan kira aku tak tahu. Mereka memberi proyek padaku, tapi tak pernah mendengarkan pendapatku sama sekali. Pikiranmu hanya untuk mengalihkan harta. Hanya asal-asalan dalam proyek, kau sendiri yang melepas kesempatan. Zhang Hao,
berani kau bilang catatan perusahaan pengeluaran 500.000 dan 5 juta itu bukan ulahmu. Kau pikir kami tidak tahu semua yang kau lakukan? Memang aku yang lakukan, lalu kenapa Lin Wan kalau bukan kau? Apa aku perlu sembunyi-sembunyi melakukan hal-hal ini? Kau malah menyalahkanku? Diam kau. Kalau bukan karena kau, grup Lindsay sudah jadi milikku. Biar ku beritahu kecelakaan kakakmu dulu, dia yang rencanakan. Lindro, apa yang dia katakan benar? Benar. Lalu apa? Siapa suruh Lin Xiao bunuh ayahku? Dia pantas mati. Lindro, aku bunuh kau. Kau masih mau berkelahi? Dulu kalian keluarga Lin yang merencanakan pemutusan aliran dana, kami menyebarkan berita negatif hingga ayahku terpaksa bunuh diri, lalu mencaplok perusahaan kami. Bukan cuma Lin Xiao, kamu juga pantas mati. Apa yang kau bicarakan? Lin Wan, kamu benar-benar suka lupa ya? Atau pura-pura bodoh? Bagaimana ayahku bunuh diri dulu? Bagaimana keluargamu mencaplok perusahaan kami? Jangan-jangan kamu lupa? Aku tidak lupa. Aku juga sedih atas kematian Paman Lin. Tapi kejadiannya bukan seperti katamu. Kalau bukan begitu, bagaimana Lin Wan? Jangan-jangan sekarang masih cari-cari alasan. Masa ayahku rela bunuh diri? Karena inilah kau bunuh kakakku dan mau celakakan aku. Betul, melihat orang tercinta mati di depanmu sakit hati ya. Melihat suamimu mengkhianatimu lebih perih lagi kan? Kau dan Zhang Hao juga karena ini. Kau pikir pura-pura bisa tipu semua orang? Setelah kakimu sembuh, kamu sembunyi di tangga, lihat aku mesra dengan Zhang Hao, hati sakit seperti ditusuk. Coba cerita bagaimana rasanya. Lindro, kau bukan cuma mengkhianati kakakku, tapi juga harapan Paman Lin semasa hidupnya. Diam, kau tak berhak sebut ayahku, karena Lin Xiao, keluarga kami hancur. Zhang Hao, kau yang cerita atau aku pembunuh ayah Lindro adalah kau. Zhang Hao, kau yang cerita atau aku pembunuh ayah Lindro adalah kau. Lin Wan, jangan adu domba. Lin Wan, sebenarnya apa yang terjadi? Apa hubungannya dengan Zhang Hao? Lindro, kalau begitu aku akan kujelaskan semuanya. Dokumen ini adalah kebenaran lengkap tentang ayahmu dulu. Kebenaran. Siapa yang tak tahu saat itu? Kebenaran. Sampai sekarang, masih mau membersihkan nama keluarga Lin. Aku tidak membersihkan nama Lin Shi, karena Lin Shi sama sekali tidak bersalah. Lin Wan, semua orang di kota ini tahu. Kalian yang memaksa ayahku bunuh diri. Lihat baik-baik. Di dalam dokumen ini, ada catatan hutang ayahmu dulu. Dan bukti pelunasan oleh Lin Shi. Lin Wan, kau tidak merasa lucu. Aku ingin lihat bagaimana kau memalsukan bukti untuk hal ini. Pinjaman rentenir dilunasi oleh Lin Shi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dulu ayahku jelas proyeknya sukses. Mana mungkin punya utang? Jelas-jelas kalian merebut proyek dan memaksa ayahku bunuh diri. Dulu Zhang Hao yang menghubungi rentenir untuk memberi pinjaman pada ayahmu, catatan komunikasi, dan bukti penyuapan. Lihat sendiri. Dulu investasi ayahmu sengaja diarahkan, Zhang Hao padanya, dengan umpan jumlah besar sebenarnya untuk membuatnya bangkrut. Setelah bangkrut, kau lihat sendiri yang memberi pinjaman rentenir pada ayahmu, langkah demi langkah memaksanya mati. Siapa sebenarnya? Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kalau tidak, kenapa baru ayahku meninggal, perusahaan ayahku sudah digabung. Tujuannya memperbesar Lin Shi. Sampai sekarang masih mau membohongiku. Menggabungkan perusahaan. Di satu sisi ayahmu sebelum meninggal mempercayakan perusahaan pada Lin Shi. Di sisi lain, Lin Shi harus melunasi utang perusahaan ayahmu. Dulu, kalau tidak begini, menurutmu perusahaan ayahmu bisa bertahan sampai sekarang? Ini dokumen asli perusahaan ayahmu dulu. Di dalamnya ada juga saham Lin Shi 10%. Semua ini sudah kami rencanakan dari dulu. Ingin menunggu kau dewasa, lalu perusahaan Paman Lin dan saham setara Lin Shi semua diberikan padamu. Lindro, kami tidak pernah berhutang apapun padamu.
Tidak. Yang sebenarnya Lin Xiao, yang sebenarnya kau. Lindro, kalau kami ingin mencaplok perusahaan, tidak perlu repot-repot begini. Apalagi memberi saham ini. Aku dan kakak selalu menganggapmu seperti adik kandung. Tidak pernah memperlakukanmu buruk. Menyakitiku saja sudah keterlaluan. Kau malah bekerja sama dengan Jiang Hao membunuh kakakku. Lindro, di akhir dokumen, ada sebuah kunci untuk berangkas perusahaan. Di dalamnya ada barang peninggalan ayahmu. Kalau kau tak percaya ucapanku, kau bisa lihat sendiri. Lindro, aku sudah selesai bicara. Tapi utangmu pada kakakku takkan pernah kulupakan. Jiang Hao, bertahun-tahun ini kau manfaatkan aku menipuku. Sebenarnya untuk apa? Jiang Hao, kau membohongiku bertahun-tahun. Kau bilang ayahku di pojokan Lin Xiao sampai putus asa. Hanya bekerja sama bisa balas dendam. Tapi di kontrak ini tertulis jelas, kau yang mengajak ayahku investasi di proyek sampah. Kau menjamin ayahku, kau suruh aku bersekutu dengan pembunuh ayahku, jadikan musuh sejati sebagai sekutu. Kenapa kau perlakukan aku begini? Kenapa buktinya sudah di tanganmu? Kau tanya kenapa? Jiang Hao, ayahku menganggapmu seperti anak sendiri. Aku menganggapmu seperti kakak ipar sendiri, orang yang paling dipercaya. Kenapa kau balas budi dengan kejahatan, memaksanya bunuh diri? Memperlakukanku seperti anak. Itu cuma belas kasihnya. Dia lihat aku di samping Lin Wan, jadi kasih sedikit muka yang tak berarti. Semua ini adalah konsekuensinya sendiri. Dia memang pantas mati. Dulu aku cuma membisikkan di telinga ayahmu. Ayahmu lah yang nekat investasi di proyek-proyek itu. Lalu aku hubungi orang untuk kasih pinjaman. Ayahmu bodoh, percaya saja. Apa hubungannya denganku? Kau brengsek. Ayahku saat itu sudah menyadari proyek itu bermasalah. Kau yang menipunya menambah investasi. Dia mohon kau beri tenggat waktu. Tapi kau langsung bawa debt collector ke perusahaannya membuat keributan, memaksanya kehilangan nama baik. Sebelum loncat, dia mengirimimu 3 pesan minta tolong. Kau tak balas satu pun. Berani bilang ini tak ada hubungannya denganmu. Ayahmu sendiri yang serakah. Dana lancar perusahaan dia habiskan untuk investasi. Oh iya. Ada pesan minta tolong. Aku lihat. Kenapa aku harus menolongnya? Aku ingin dia lihat bagaimana pria yang paling dia pandang rendah menggenggam perusahaannya dan putrinya di tanganku. Jiang Hao, kau brengsek. Ayahku saat itu sudah terjepit. Kau masih memaksanya, hingga akhirnya dia loncat. Tak ada sedikit pun rasa bersalah dalam dirimu. Apa yang harus saya sesali? Dulu kalau bukan karena ayahmu di pesta minum di depan semua orang bilang saya naik jabatan karena wanita sebagai pria bilang saya takkan pernah sukses. Kalau bukan dia yang menghasut Pak Lin, mana mungkin saya diremehkan Pak Lin, bahkan mau kasih uang supaya saya tinggalkan Lin Wan. Kalian menghina saya seperti ini, meremehkan saya. Kenapa saya harus merasa bersalah? Lin Wan, jangan pura-pura tak bersalah di sini. Dulu hal-hal yang dilakukan ayahmu, katanya untuk kebaikan saya, pada akhirnya, bukankah karena menganggap saya berasal dari keluarga rendah? Lin Wan, Lin Ro, kalian berutang pada saya, kecelakaanmu, insiden Lin Xiao, semua adalah utang keluarga Lin pada saya. Ayahku dulu memperlakukanmu seperti itu. Hanya karena aku, tapi hanya karena itu kau tega menyakitiku dan membunuh kakakku. Lin Wan, jangan lupa yang menyakitimu, membunuh kakakmu, ada hubungannya dengan adik baikmu. Lin Ro tak bisa lepas darinya. Lin Wan, jangan lupa yang menyakitimu, membunuh kakakmu, ada hubungannya dengan adik baikmu. Lin Ro tak bisa lepas darinya. Dulu saat mendorongmu dari tangga menjatuhkanmu sampai tewas, dia tertawa lebih senang dari saya. Kau mengada-ada, kau yang menipuku. Lin Wan, jangan lupa hari kamu kembali, foto almarhum kakakmu dilempar Lin Ro ke lantai. Sampai sekarang belum diambil lagi kan? Kau wanita ini, kau juga bodoh, karena sudah percaya padaku. Buat apa sok suci? Kenapa kematian Lin Xiao tak ada hubungannya denganmu? Lin Wan, bukankah kau yang membunuhnya? Jiang Hao, kau minta penjelasan. Baik, sekarang ku beritahu. Setelah menikah, ayahku membawamu ke Linshi, langsung menjadikanmu wakil presiden direktur, memberimu proyek bertumpuk-tumpuk, tapi kau
diam-diam mengalihkan aset, mengerjakan proyek asal-asalan, bahkan menyalahgunakan dana proyek 30 juta untuk beli mobil mewah dan rumah mewah. Itu hakku. Keluarga Lin tak pernah menghormatiku, memperlakukanku seperti anjing. Semua itu kakakku yang membereskan kekacauanmu. Lalu ayahku khawatir kau tertekan mengurangi beban proyekmu. Tapi kau justru lempar semua pekerjaan itu ke asisten. Kau malah enak-enakan bawa Lin Ro hidup foya-foya. Kalau bukan karena kalian menekan terus, akankah aku begini? Kalian pantas. Bukti kau menyalahgunakan dana perusahaan kakakku kunci di brankas 3 tahun lamanya. Tak pernah bocorkan ke orang luar. Ini yang kau sebut mendesak langkah demi langkah. Kakak laki-lakiku dulu menemukan kau menggelapkan uang perusahaan. Tidak bilang ke siapapun untuk memberi kau kesempatan. Dia bahkan pakai uangnya sendiri untuk menutupi kekurangan itu. Tapi kau malah merencanakan kecelakaan itu untuk membunuh kakak. Cukup. Kalau bukan karena dia selalu berlagak pahlawan, akankah aku benci dia? Selama dia hidup, aku hanya bayangannya. Lebih baik dia mati. Chang Hao, kau celakakan aku, celakakan kakakku. Bukan karena merasa terhina, tapi karena kau sudah lama mengincar bisnis keluarga Lin. Kondisimu sekarang, kau yang menuai akibatnya. Lin Wan, jangan sok suci. Setelah kecelakaan Lin Xiao adikmu Lin Ro, diam-diam menyembunyikan catatan transaksiku dengan sopir truk. Kau pikir adikmu itu tak bersalah? Tangannya juga berlumuran darah. Kalau bukan dia benci keluarga Lin, akankah semudah ini? Lebih baik kau tanya adikmu itu bagaimana rasanya bersama pembunuh ayahnya, membunuh kakak, dan merencanakan kakakmu. Tidak. Bukan begitu. Bukan begitu. Kenapa bisa begini? Lin Wan, lebih baik hari ini. Matilah kau hari ini. Kakak ipar, katakan si tuli ini nanti kalau mencium gas beracun, apakah akan seperti lalat tak berkepala lari ke sana kemari? Ingin teriak pun tak bersuara? Dulu kalau bukan karena dia, perusahaan sudah milik kami. Ini salahnya sendiri. Aku yang membunuh kakak. Dan hampir membunuh kakak perempuan berkali-kali. Chang Hao, kau gila, apa yang kau lakukan? Lin Wan, kini kau tahu semua. Tak bisa biarkanmu hidup. Arrow, tolong aku. Chang Hao sudah sampai saat ini masih berjuang untuk apa? Letakkan pisau itu, kita bisa berdiskusi baik-baik. Bicarakan apa yang perlu dibahas. Lihat kalian bersaudara akur. Kalian akan rela menyerahkan Lindsay padaku. Jangan bermimpi. Berhenti maju satu langkah lagi. Aku bunuh dia. Kau ini. Aku sudah coba bunuh kau berkali-kali. Kenapa kau tidak mati? Kenapa masih kembali? Kau hancurkan rencanaku, hancurkan segalanya. Kau sendiri yang serakah. Kau sendiri yang hancurkan segalanya. Jangan banyak omong. Sekarang, tanda tangani kontrak pengalihan saham ini. Aku bisa buat kau mati dengan lebih cepat. Sekalipun aku mati, tak akan kuberikan padamu. Sampai sekarang masih berani melawan, lupa keadaanmu sekarang. Jangan bermimpi. Kau harus paham, kita belum urus perceraian. Secara hukum, semua harta atas namamu adalah harta bersama grup Lin Shi, separuhnya milikku. Kenapa tidak kau berikan? Kau bunuh kakak laki-lakiku berkali-kali pula ingin mencabut nyawaku. Dengan hak apa kau menginginkan harta kakakku? Dengan hak apa jadi suamiku? Kau pantaskah? Aku tidak pantas. Lalu siapa yang pantas? Dr. Lee itu, dia selalu mendekatimu, sibuk merawatmu. Apakah kalian berdua sudah lama berselingkuh? Kau ingin berikan Lin Shi padanya, tapi tidak untukku ya. Bahkan jika Lin Shi diberikan ke orang lain, tak ada hubungannya denganmu. Dr. Lee jauh lebih baik darimu. Tapi lebih baik kuberi ke anjing daripada memberimu sedikit pun. Aku banting tulang untuk keluarga Lin selama bertahun-tahun. Setelah Lin Xiao meninggal, aku yang jaga perusahaan agar tidak bangkrut. Saat kau lumpuh di tempat tidur, aku yang urus perusahaan Lin Shi, seharusnya sudah milikku.
Berdasarkan apa kau tidak memberikannya? Kalau tak mau kasih, mati saja kau. Chang Hao, kita sudah bertahun-tahun menjadi suami istri. Kau perlakukan aku seperti ini? Diam kau. Kau bilang cinta padaku, cuma bikin aku muak. Kau tahu orang lain di belakangku bilang apa? Bilang aku manis. Bilang aku anjingmu. Aku kurang usaha. Berdasar apa mereka ngomong begitu? Kau perlakukan aku begini, apa salahku? Salahku apa? Ini semua salahmu. Siapa suruh kau Putri Lin? Kau dari lahir langsung dapat segalanya dengan mudah. Aku sekeras apapun tak bisa sentuh sedikit. Kau pikir semua yang kau miliki hanya karena aku adalah putri grup Lin Shi. Lin Wan, kau pikir aku bersamamu karena cinta mimpi? Lihat wajahmu di cermin. Chang Hao, jangan kau lupa. Aku biayai kuliahmu selama 4 tahun penuh. Kalau mau menjadikanmu selir, kenapa harus menikahimu? Diam. Lin Wan, ayahmu dulu temui aku, tawarkan uang, suruh aku tinggalkanmu. Kau pernah bela aku? Aku merengek, minta dia kasih kesempatan. Semua yang kumiliki sampai sekarang hasil merengek. Belasan tahun belajar susah. Dasar apa kalian lahir punya segalanya? Lin Xiao, kenapa dari lahir langsung jadi pewaris Lin Xia? Aku harus tunduk padanya. Kau lahir jadi putri kaya. Aku harus andal bantuanmu baru bisa lulus kuliah. Ayahku dulu cuman mau uji ketulusanmu, apakah kau tulus? Setelah kita menikah, dia berhina padamu, kau langsung jadi wakil direktur. Masih tak puas. Wakil direktur. Berani kau sebut itu? Itu cuma status tanpa hak yang tak berarti apa-apa. Aku Sudah kau pikir dengan bicara begitu aku akan melepaskanmu? Lin Wan, aku beritahu kau, semua yang kulakukan adalah untuk mengambil kembali hak saya. Hanya jika kau mati, semua ini akan jadi milikku. Lin Wan, kau berhutang padaku. Hari ini akan kuambil kembali. Kau sekarang tanda tangani dan cap. Aku peringatkan kau. Jangan cari-cari akal. Lin Wan mempermainkanku. Cangkirnya tadinya aman, kok bisa tumpah? Chang Hao, aku sungguh tak sengaja komputernya di sini. Aku cetak ulang salinannya. Tulis sekarang juga. Berani ubah satu kata? Akan kucakar wajahmu dulu. Harus ulur waktu lagi ya. Asal bisa tahan sampai linanan bawa orang. Chang Hao akan tuntas. Harus cari cara membatalkan perjanjian baru. Sudah selesai. Sudah. Apa yang kau lakukan? Dokumen siap cetak sekarang. Lin Wan, kau sama sekali tidak berniat menyerahkan perusahaan padaku. Kau berani mempermainkanku. Hari ini seharusnya segalanya sudah jadi milikku. Hanya jika kau mati, baru aku dapatkan segalanya. Matilah kau. Aro lepas. Berhenti. Lepaskan aku. Lepaskan. Lin Wan, kau ini wanita cantik, kau jebak aku. Aro, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Kak. Syukur kau baik-baik saja. Kau Syukurlah kau masih ingat aku, Chang Hao. Kau bunuh Tuan Muda Lin, coba bunuh Nona Lin. Sekarang Nona Lin sudah bebas. Kau masih mau membunuhnya sampai mati. Lin Wan, dia cuma sampah yang tuli. Kalau bukan karena dia menghalangi grup Lin Xi, sudah lama ku kuasai. Aku cuma mengambil kembali milikku sendiri. Kau pikir tanpa Lin Wan kau akan sukses? Sejak hari kau mencuri uang haram itu, Tuan Muda Lin sudah mengetahuimu. Nona Lin pura-pura tuli hanya untuk melihat wajah aslimu mengumpulkan bukti kejahatanmu. Kau pikir kalian malam ini akan berhasil? Kenapa aku tak bisa sukses? Rencanaku sempurna tanpa celah. Berdasarkan apa kau bilang aku tak bisa sukses? Kalau bukan karena kalian datang
Lin Wan sudah mati. Zhang Hao, kamu terlalu naif. Kamu pikir kami semua bodoh. Coba pikir, kenapa aku sekarang berdiri di sini? Kalian berdua, Lin Wan, kalian berdua ternyata bersekongkol. Wanita cantik brengsek. Zhang Hao, kau kira semua semuram dirimu? Kalau bukan aku, kalian hari ini masih hidup. Sudah mati di sini. Zhang Hao, terus terang saja. Rencana kalian, Nona Lin sudah tahu sejak lama botol gas beracun kalian sudah lama diganti dengan botol asap. Kalau tidak, kalian berdiri di sini selama ini sudah pasti tidak apa-apa. Sudah panggil penegak hukum. Mereka akan menanganimu. Sebenarnya masih mau kasih satu kesempatan. Kau sendiri sia-siakan. Jangan salahkan aku jadi kasar. Aku salah. Dulu kakak selalu memberikan yang terbaik untukku. Tapi aku termakan kebohongan Zhang Hao. Berkali-kali aku menyakitimu. Bahkan saat Zhang Hao menyakiti kamu, aku diam saja. Aku tak pantas jadi adikmu. Kakak, aku tahu aku bersalah. Aku sebabkan kakak meninggal. Berkali-kali aku menyakitimu. Aku tak pantas tinggal di sini, Lin Shi. Sekarang kuserahkan padamu. Aro, kalau kakakmu masih ada, pasti tak marah. Tidak. Lin Wan, ini konteks seorang pengacara pro bono yang dulu ku kenal. Urusan selanjutnya akan dibantunya. Nanan, menurutmu Aro masih bisa pulih? Tentu, Kakak Lin Shi kujaga. Chong Ho sudah dihukum setimpal. Tapi aku rindu sekali. Awan, kakak melihatmu dari atas. Dia pasti bangga padamu. Saat hidup yang paling dia khawatirkan adalah kamu. Sekarang kamu baik-baik saja. Lindsay juga baik-baik saja. Dia pasti tenang. Nanti aku yang menemanimu. Kak, janjiku padamu sudah kutepati. Aku bantu Awan stabilkan Lindsay. Mulai sekarang aku temani Awan setiap hari. Tak akan kubiarkan dia sedikit pun tersakiti. Nanan, terima kasih. Kalau bukan kau, aku tak akan bertahan. Kau bantu kumpulkan bukti, bantu stabilkan perusahaan, dan selalu temani aku. Awan, antara kita tak perlu ucapkan terima kasih. Dulu kakak yang menemanimu, sekarang gantian aku. Kita harus pergi ke rumah baru kita. Nanan, pindah ke rumah baru kita.